Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Bapak Ari Wirandika STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Di sini saya kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pendekatan memimpin perubahan dan menggunakan dalam pemecahan kasus. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan. Sebelum presentasi, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Agung Sentral Praguna dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Wahyu Pujangga, nomor absen 24. Baik, selanjutnya ada pun subpembahasan, yaitu yang pertama ada pendekatan melalui tahapan, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pendekatan melalui tahapan, yang ketiga ada pendekatan kultural, yang keempat ada pendekatan konektif, yang kelima ada pendekatan pemberdayaan, yang keenam ada studi kasus, yang terakhir ada pendekatan quarter. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan melalui tahapan. Pendekatan melalui tahapan atau step approach merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam memimpin perubahan. Salah satu teori yang paling terkenal dalam pendekatan ini adalah model perubahan Kurt-Lewin. Menurut Kurt-Lewin, proses perubahan terbagi ke dalam 3 tahapan utama. Yang pertama ada unphrase, change, dan reference. Adapun kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya memberikan panduan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diukur pada setiap tahapannya. Adapun kelemahannya cenderung kaku dan bisa terlalu birokratis dalam situasi yang membutuhkan respon cepat. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pendekatan multi tahapan. Yang pertama ada kejelasan visi dan tujuan. Itu yang jelas tahapan perlu seperti tidak membingungkan. Yang kedua ada komitmen pemimpin, yaitu pemimpin akan konsisten menjalankan setiap tahapannya. Yang ketiga, keterlibatan anggota organisasi. Semakin banyak yang terlibat, semakin mudah tahapan yang dijalankan. Yang keempat, ada sumber daya, yaitu perubahan bertahap membutuhkan dana, teknologi, dan waktu. Yang kelima, ada monitoring dan evaluasi. Setiap tahap harus dievaluasi agar tidak melenceng dari tujuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai pendekatan kultural. Nah, pendekatan kultural berfokus pada perubahan nilai, norma, dan budaya organisasi. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain, budaya ini mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dari seluruh anggota organisasi karena perubahan yang tidak memperhitungkan budaya organisasi seringkali gagal meskipun strategi dan teknologi sudah disiapkan dengan matang. Nah, adapun kelebihan dari pendekatan kultural yang pertama, perubahan yang berbasis budaya cenderung lebih tahan lama dan berakar kuat karena menyentuh aspek terdalam dari organisasi. Di balik dari kelebihan, adapun kekurangan dari pendekatan kultural yaitu membutuhkan waktu panjang, hasilnya tidak mudah diukur dalam jangka pendek dan sering menghadapi resistensi kuat dari anggota organisasi. Next. Nah, selanjutnya ada pendekatan konektif. Inti dari pendekatan ini adalah kesadaran bahwa perubahan tidak dapat dijalankan oleh pemimpin saja. Perubahan memerlukan dukungan, keterlibatan, dan kolaborasi dari seluruh anggota organisasi. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif, keterbukaan informasi, serta mekanisme partisipasi menjadi kunci keberhasilan. Beberapa langkah dalam pendekatan konektif antara lain yang pertama ada membangun jaringan agen perubahan atau Change Agent Network yang terdiri dari individu-individu berpengaruh di berbagai unit kerja. Yang kedua ada menciptakan ruang komunikasi terbuka seperti forum diskusi, rapat lintas, departemen, atau platform digital untuk berbagai informasi. Yang ketiga, mendorong kerjasama lintas fungsi agar tidak terjadi silo atau sekatan antar bagian.
Dan yang terakhir ada membangun kepercayaan melalui transparansi, keadilan, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Pendekatan konektif memiliki kelebihan, yaitu dapat meningkatkan partisipasi, mengurangi resistensi, dan memperkuat rasa kebersamaan dalam perubahan. Dan juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan koordinasi intensif, berpotensi munculnya konflik kepentingan, dan memerlukan waktu lebih panjang untuk menyatukan persepsi. Next. Nah, selanjutnya ada pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan atau empowerment approach menekankan pentingnya memberikan kepercayaan, wewenang, dan kesempatan kepada anggota organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses perubahan. Filosofinya adalah bahwa perubahan akan lebih berhasil jika orang-orang menjalankannya merasa memiliki atau sense of ownership dan berdaya dalam melaksanakannya. Beberapa cara umum dalam pemberdayaan meliputi yang pertama, pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, delegasi wewenang agar karyawan memiliki kebebasan dan dalam mengambil keputusan operasional. Yang ketiga, pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi karyawan dalam mendukung perubahan. Dan yang keempat, mendorong inovasi dengan memberikan ruang untuk mencoba ide baru, bahkan jika berisiko gagal. Nah, kelebihan dari pendekatan pemberdayaan yaitu meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, kreativitas, loyalitas anggota organisasi. Adapun kelemahan juga yaitu membutuhkan kesiapan sumber daya manusia. Jika karyawan belum memiliki kompetensi yang cukup, pemberdayaan dapat menimbulkan kebingungan atau kesalahan dalam pelaksanaannya. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus. Nah, contohnya SMA Negeri 5 Denpasar selama ini masih menggunakan sistem manual dalam berbagai urusan administrasi, mulai dari absensi siswa, pembayaran SPP, hingga pengelolaan nilai. Sistem manual tersebut menimbulkan berbagai masalah seperti keterlambatan laporan, seringnya terjadi kesalahan pencatatan, serta sulitnya mengakses data guru maupun pihak manajemen sekolah. Permasalahan yang sering muncul dalam kasus ini, yang pertama, resistensi guru dan staf administrasi karena terbiasa dengan sistem manual. Yang kedua, kurangnya keterampilan dalam penggunaan teknologi, khususnya bagi guru senior. Yang ketiga, kekhawatiran adanya beban kerja tambahan akibat perubahan sistem. Dan yang terakhir, rasa takut terhadap kegagalan sistem baru yang bisa mengganggu proses belajar mengajar. Sekian presentasi dari saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya yang terakhir ada pendekatan Korter, yaitu yang pertama ada menciptakan urgensi, yaitu menjelaskan bahwa sistem manual sudah tidak efektif dan membuat sekolah tertinggal. Yang kedua, ada membentuk tim perubahan yang terdiri dari guru muda, operator sekolah, dan staf IT lainnya. Yang ketiga, ada menyusun visi perubahan, yaitu menuju digitalisasi administrasi yang cepat, akurat, dan transparan. Yang keempat, ada komunikasi visi, yaitu menyampaikan manfaat digitalisasi melalui rapat rutin, workshop, dan simulasi. Yang kelima, ada memberdaya staf dan memberi peralatan yang baik. Yang keenam, mulai dari kecil seperti absensi digital. Yang ketujuh, ada konsolidasikan keberhasilan dan menambah SPP dan nilai. Yang kedelapan, ada budaya sistem digital sebagai standar sekolah. Sesi diskusi sudah dilakukan presentasi tadi. Adapun kesimpulan dari presentasi kami, 4 pendekatan utama dalam memimpin perubahan, yaitu pendekatan tahapan, kultural,
konektif, dan pemberdayaan menunjukkan bahwa tidak ada satu metode tunggal yang paling tepat, melainkan setiap pendekatan memiliki fokus dan keunggulan masing-masing. Pendekatan tahapan memberikan kerangka kerja yang sistematis sehingga perubahan dapat dijalankan secara bertahap dan terstruktur, sehingga perubahan dapat dijalankan secara bertahap dan terukur. Pendekatan kultural menekankan kepentingan nilai, normal, dan budaya organisasi yang selaras dengan arah perubahan. Pendekatan konektif menyoroti pentingnya komunikasi dan kolaborasi sehingga semua pihak merasa dilibatkan. Ya, sedangkan pendekatan pemberdayaan memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan rasa kepemilikan terhadap perubahan. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan selamat pagi. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera, biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika presentasinya panjang kali lebar. Terima kasih.